Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How is life? Okay, I hope you are still in nice condition. Okay, my student, welcome back to my English class. Still with me, Miss Iis. Okay, today we are going to discuss about analytical exposition. Okay, my student, before we are going to discuss about it, let's open by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you my student. Okay, langsung saja I will deliver the learning objective of our material today. Yang pertama adalah kalian diharapkan bisa menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks analytical exposition baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menyusun teks khusus dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteksnya. Okay, next. What will we discuss about? Apa yang akan kita diskusikan? The first is definition. Jadi kita akan mendiskusikan definition of analytical exposition and also the social function. Next, about generic structure. And then language feature. And then next, expression of making conclusion. And the last one, I will give you the example of analytical exposition. Okay, langsung saja, let's talk about the definition first. Apa itu analytical exposition? A text that elaborates the writer's idea about the phenomenon that occurs in daily life. Jadi, maksud dari analytical exposition itu adalah sebuah teks di mana ide atau gagasan si penulis tentang sebuah fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu disampaikan melalui teks. Besides that, in the text, the writer wants to reveal an issue that is important to the readers without persuading the readers to do something. Nah, my student, meskipun dalam teks analytical exposition, si penulis ingin menyampaikan kepada si pembaca betapa pentingnya suatu case atau isu yang sedang terjadi, namun si penulis tidak menyampaikan gagasannya yang bertujuan untuk membaca, terutama untuk melakukan sesuatu, tidak disampaikan oleh si penulis. Nah, let's continue the social function. The social function of analytical exposition is to convince the readers that there is a case to concern and to pay attention. Jadi fungsinya untuk meyakinkan si pembaca bahwa ada sebuah kasus atau isu yang harus kita perhatikan. Nah, biasanya teks jenis seperti ini sering kita dapatkan di mana? Di IC, di jurnal, leaflet, newspaper article, editorials, and magazine. Get the point? Great. Okay, next. We are talking about generic structure. Nah, atau disebut dengan kerangka karangan. Generic structure dari analytical exposition yang pertama adalah title. Apa itu? Judul. Yang kedua adalah tesis. Tesis adalah kalimat pembuka yang berisi tentang pandangan pendapat pribadi dari sang penulis tersebut. Jadi tesis ini isinya adalah pandangan pribadi berupa kalimat pembukaan. Selanjutnya adalah argumen. Nah, di mana di bagian argumen ini penulis menjelaskan topik tersebut
disertai dengan supporting ideas atau kalimat-kalimat pendukung yang menjelaskan betapa pentingnya topik tersebut dengan menggunakan gagasan atau opininya si penulis. Itu masuk di argumen. And then the last one is reiteration atau conclusion. Nah, jadi di paragraf terakhir nanti berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan dari teks tersebut. Dan biasanya itu diawali dengan frase-frase seperti ini. Contohnya, from the fact above, I personally believe that, in conclusion, dan lain sebagainya. Ini contoh untuk ungkapan membuat conclusion. Oke. Kita lanjut di language feature. Nah, the first language feature yang digunakan adalah simple present tense. Jadi dalam analytical exposition kita menggunakan simple present tense. Masih ingat kan simple present tense itu gimana? Ya, berupa subjek dan verb one. Well, selanjutnya adalah using modals. Nah, yang mana digunakan untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan beberapa kemungkinan yang mungkin saja terjadi dalam pembahasan isu tersebut. Biasanya contohnya ini yang sering digunakan ada can, could, should, must, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita menggunakan action verb. Di action verb ini bahwasanya di dalam analytical exposition akan digunakan action verb yang digunakan untuk apa? Untuk menceritakan bahwa ada seseorang atau benda yang terlibat dalam pembahasan isu tersebut. Nah, seperti contoh kata kerjanya berupa apa? Consume, eat, do, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah using thinking verb. Jadi dalam analytical exposition teks nanti kita juga menggunakan thinking verb. Yang fungsinya untuk apa? Untuk menyatakan proses berpikir. Dan biasanya ditandai dengan kata kerja sebagai berikut. Seperti believe, consider, recognize, dan lain sebagainya. Oke? Next. Using adjective. Adjective itu adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan benda atau orang secara mendetail. Seperti contoh terrible, good, bad, dan lain sebagainya. Oke. And then next is adverb atau kata keterangan. Jadi adverb di sini fungsinya adalah untuk keterangan yang mendeskripsikan 5W1H. Seperti contoh di sini ada inside, outside, usually, always, dan lain sebagainya. Okay, beside that, it's also use technical term. Kita juga menggunakan technical term. Apa itu technical term? Jadi penggunaan istilah-istilah yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Jadi technical term ini fungsinya adalah kita menggunakan beberapa istilah yang berhubungan dengan topik yang kita bahas. Oke. Selanjutnya di sini ada general nouns and abstract noun. Apa bedanya? Nah, kalau general nouns itu adalah penggunaan kata benda secara umum yang bisa kita lihat dan kita sentuh. Contohnya body, book, people, dan lain sebagainya. Adapun abstrak noun itu adalah untuk merujuk kata benda yang tentang perasaan, ide, atau gagasan yang tidak bisa kita sentuh. For example, healthy, love, freedom, dan lain sebagainya. Okay, the last using connective atau transition. Nah, fitur terakhir kita menggunakan connective yang digunakan untuk apa? Fungsinya untuk apa connective dan transition ini? Fungsinya untuk menghubungkan frase atau kalimat bahkan paragraf satu dengan paragraf yang lainnya
dengan menggunakan kata seperti ini, such as firstly, secondly, in addition, however, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya konektif ini nanti bisa menggabungkan antara satu ide dengan ide yang lainnya sehingga berkesinambungan. Oke, di sini get the point. Oke, great. Kita lanjut ya. Oke, di sini sudah disediakan Bu Is ada beberapa cara mengungkapkan kita untuk membuat conclusion atau kesimpulan. Seperti ini, in conclusion, from the fact above, therefore, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. I have example. Now, let's discuss about the example of analytical exposition. Jadi di sini, this is the example in the title, The Importance of English Language. Now, coba kita cari tahu the generic structure of this text. Okay, are you ready? Okay. Yang pertama adalah title. Mana titlenya? Dari teks ini, titlenya adalah The Importance of English Language. Jadi judulnya dalam teks analytical exposition di sini adalah The Importance of English Language. Selanjutnya adalah tesis. Tesis itu biasanya ada di paragraf pertama. Masih ingat nggak tadi tesis apa? Tesis itu adalah kalimat pembuka yang berisi tentang pandangan, pendapat pribadi si penulis. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah argumen. Argumen itu biasanya ditandai dengan transition verb berupa firstly, secondly, thirdly. Jadi paragraf 2, 3, dan 4 ini dimaksud atau masuk dalam argumen. And then the last one is conclusion. Jadi di paragraf terakhir dalam analytical exposition itu disebut dengan reiteration atau conclusion, atau disebut dengan kesimpulan si penulis terhadap the importance of English language. Jadi apa kesimpulannya? From the fact above, jadi ini tadi ya menggunakan ungkapan from the facts above, it is obvious that everybody needs to learn English to greet the global era. Jadi ini adalah masuk di reiteration atau conclusion. Dari sini, is there any question? No? Good job. Now I have something for you. Di sini Bu Is punya text analytical exposition. Silakan dibaca, dipahami apa yang maksud dari teks ini. After that, please identify the generic structure of the text below. Jadi setelah kalian baca dan pahami, silakan diidentifikasi mana sih generic structure-nya yang sesuai dengan analytical exposition tadi, atau identifikasilah generic structure dari analytical exposition text. After that, write down in this table. Jadi write down the generic structure on the following table. Get the point? Well done. My student? I think enough for today. If you have any question and you still didn't understand about it, you can chat me or contact me. I think enough for today. See you next time. Goodbye, my student.